Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya kali ini? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu berpikir positif, dan selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, alhamdulillah kita sudah melewati materi-materi di semester 1. Memang prosesnya tidak mudah, tetapi alhamdulillah kalian semua bisa melewatinya. Ya, sekarang kita akan memasuki materi-materi di semester 2. Kalian bisa lihat ya di sini di tampilan layar kaca kalian. Yang pertama, sebelum menjelaskan materi, Ibu ingin memberikan gambaran apa saja sih materi yang ada di semester 2 ini. Nah, untuk di semester 2 kalian akan membahas tentang siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Jadi semester 1 kita sudah membahas siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kali ini di semester 2 kita masuk ke materi siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Siklus akuntansi pada perusahaan dagang terdiri dari pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Macam-macamnya ada karakteristik perusahaan dagang, jurnal khusus, buku besar utama, dan buku besar pembantu. Yang kedua ada pengiktisaran akuntansi perusahaan dagang, yaitu terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Terakhir ada pelaporan akuntansi perusahaan dagang, yaitu mendeskripsikan harga pokok penjualan, macam-macam laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan modal atau ekuitas, neraca, dan terakhir laporan arus kas. Insya Allah kita sampai ya mempelajari materinya sampai dengan laporan keuangan perusahaan dagang. Baik, pencatatan akuntansi perusahaan dagang, materi yang akan dibahas yaitu ada karakteristik perusahaan dagang. Kemudian yang kedua ada jurnal khusus perusahaan dagang. Yang ketiga buku besar utama dan buku besar pembantu perusahaan dagang. Ya, kita akan bahas karakteristik perusahaan dagang terlebih dahulu. Mengenal perusahaan dagang. Jadi, amatilah transaksi yang terjadi pada usaha laundry dan minimarket. Apa perbedaan transaksi dari kedua bentuk usaha tersebut? Ya, jadi di situ ada usaha laundry yang paling atas, kemudian di bawahnya ada usaha minimarket. Apa perbedaannya dari transaksi kedua usaha tersebut? Ya, jadi kedua usaha memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk lebih memahami karakteristik perusahaan dagang, kalian bisa dapat mempelajari materi berikutnya. Jadi kalau yang paling atas itu adalah usaha laundry, yaitu bentuk karakteristik dalam perusahaan jasa. Yang bawah adalah karakteristik perusahaan dagang, yaitu usaha minimarket. Baik, perusahaan dagang definisinya adalah perusahaan di mana kegiatan utamanya membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk. Barang yang diperjualbelikan berupa barang konsumsi atau bahan baku untuk produksi. Contoh perusahaan dagang adalah toko depot, minimarket, supermarket, dan swalayan. Karakteristik perusahaan dagang yaitu 1. Kegiatan usahanya membeli barang dagang dan menjualnya tanpa mengubah bentuk. Ya, yang kedua, kegiatan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Yang ketiga, terdapat kegiatan penyimpanan barang dagang sebelum dijual. Yang keempat, tujuan utama dari usaha ini adalah mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga yang lebih tinggi daripada
dengan harga belinya. Yang kelima, terdapat akun-akun khusus saat transaksi, kecuali pembelian, retur pembelian. Retur itu adalah pengembalian ya, pengembalian barang dagangan atas pembelian. Dan pengurangan harga, potongan pembelian, beban angkut pembelian, penjualan, retur penjualan. Retur itu adalah pengembalian barang dagangan penjualan. Dan pengurangan harga, potongan penjualan, beban angkut penjualan, persediaan barang dagang, serta harga pokok penjualan atau HPP. Transaksi pada perusahaan dagang adalah membeli barang dagang dan menjualnya tanpa mengubah bentuknya. Transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang antara lain: A. Pembelian barang dagang, B. Retur pembelian dan pengurangan harga, C. Potongan pembelian, D. Beban angkut pembelian, E. Penjualan, F. Retur penjualan dan pengurangan harga, G. Potongan penjualan, H. Beban angkut penjualan, I. Persediaan barang dagang serta harga pokok penjualan atau HPP. Ini adalah contoh faktur dari perusahaan dagang ya. Contoh di situ ada nomor, ada nama barang, jumlah, harga satuan, jumlah harga. Dan di situ juga ada syarat pembayaran 2/10,N/30. Nanti akan kita bahas syarat pembayarannya. Jadi harap diperhatikan, berikut adalah contoh faktur dalam perusahaan dagang ya, yang di sini untuk penyerahan barang dagang. Kemudian ada contoh nota kredit. Di situ ada nomor, nama barang, jumlah, harga satuan, jumlah harga. Kemudian di situ juga ada syarat pembayaran 2/10,N/30 ya. Ini adalah contoh nota kredit. Kemudian ini adalah contoh kwitansi ya. Biasa kamu bisa lihat sudah terima dari PT apa, kemudian uangnya sejumlah berapa, ditulis dengan bilangan ya. Kemudian untuk pembayaran ada nomor fakturnya, kemudian dikurangi nota kreditnya, potongan harganya, dan di situ ada total harganya. Ya, ini adalah contoh kwitansi. Kemudian yang C, ada syarat pembayaran dagang barang. Ya, barang dagang. Yang pertama, syarat pembayaran merupakan suatu bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli mengenai ketentuan pembayaran barang yang bersifat mengikat. Perjanjian tersebut meliputi pemberian potongan, jangka waktu pembayaran, dan besar potongan. Beberapa syarat pembayaran yang sering digunakan dalam transaksi adalah potongan, jangka waktu pembayaran, dan besar potongan. Beberapa syarat pembayaran yang sering digunakan dalam transaksi yaitu A. Syarat 2/10N/30. Artinya, jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari atau kurang, maka akan mendapat potongan 2% dan pembayaran neto faktur paling lambat 30 hari. Jadi ingat ya, akan dilakukan potongan 2% jika membayar paling lambat 30 hari ya. Kemudian yang B, syarat 2/10,1/15,N/30. Artinya, jika pembayaran dilakukan 10 hari atau kurang, maka akan mendapat potongan 2%. Tetapi, jika pembayaran dilakukan setelah lewat batas 10 hari sampai 15 hari, maka akan mendapat potongan 1%. Pembayar neto faktur paling lambat 30 hari. Kemudian yang C, syarat N/60. Artinya, pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal transaksi jual beli. Ingat ya, pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal transaksinya jual
beli. Yang D, syarat EOM atau end of month, artinya harga neto faktur harus dibayar pada akhir bulan atau pada bulan di mana transaksi penjualan itu terjadi. Kemudian itu tadi adalah syarat pembayaran barang, ya. Sekarang yang D, syarat penyerahan barang. Ada syarat penyerahan barang yang diperdagangkan dalam perjanjian antara penjual dan pembeli, ya, yaitu dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada franko gudang pembeli atau free on board destination point, yaitu menyatakan barang yang diperjualbelikan menjadi hak pembeli saat barang sampai di gudang pembeli. Resiko dan biaya pengiriman ditanggung sepenuhnya oleh penjual. Kemudian ada franko gudang penjual atau free on board shipping point, yaitu menyatakan barang yang diperjualbelikan menjadi hak pembeli pada saat keluar dari gudang penjual. Resiko dan biaya pengiriman barang ditanggung oleh pembeli. Ya, ini ada dua syarat penyerahan barang, yaitu franko gudang pembeli dan franko gudang penjual. Yang terakhir adalah rabat. Rabat adalah potongan harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Jadi harga yang diperhitungkan penjual kepada pembeli adalah harga menurut faktur dikurangi rabat. Harga faktur dikurangi rabat disebut harga kontrak. Pembeli dan penjual hanya membukukan harga kontrak. Dalam prakteknya, pemberian rabat merupakan hal yang biasa. Dewasa ini perusahaan yang bersaing, misalnya Lotte Mart, Carrefour, dan Giant, yaitu berlomba-lomba memberikan rabat kepada konsumen untuk mendapatkan pelanggan. Rabat menjadi senjata untuk mereka untuk meningkatkan penjualan. Ya, itu saja dari Ibu materi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bila tidak ada yang paham bisa ditanyakan melalui chat, ya. Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat oleh kalian, dan sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan, ya. Tetap semangat, jangan malas lagi mengerjakan tugas. Semester 1 jadi pembelajaran nih yang masih malas, ya, mengerjakan tugas-tugasnya. Ibu harapkan mudah-mudahan tugasnya dilaksanakan dengan baik. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan sampai dengan akhir materi, sampai kalian lulus, ya. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.